Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal hadirun, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan sore hari yang berbahagia dan mulia ini. Inilah dia majlis kita yang kedua dari kajian kita pada kesempatan sore Selasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan keistiqamahan di atas jalan Allah dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah berikan muqaddimah pada pertemuan yang sudah lalu tentang mukaffiratidz dzunub, amalan-amalan pelebur dosa. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita ambil insyaallah taala 47 amalan-amalan pelebur dosa. Kita tahu tidak ada kita di antara manusia yang bersih dari dosa. Yang selamat adalah orang-orang diberikan keselamatan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang dosanya banyak, ada yang dosanya sedikit. Dan dari dosa itu ada dosa besar, ada juga dosa kecil. Ada dosa yang terang-terangan, ada juga dosa yang tersembunyi. Yang jelas tidak ada kita yang luput dari dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam ini bersalah. Dan kalimat khata' ini bukan satu, tetapi banyak salah. Kan yang terbaik adalah at-tawwabun, yang banyak lagi taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan sekali taubat, tetapi terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmatullah Azza wa Jalla, tafadhal yang belum dapat buku Azhari, ambil bukunya. Yang catat faedahnya para jamaah. Tafadhal yang belum dapat buku. Awas rekamannya, live-nya awas. Yang muslimah mungkin perlu dikasih juga. Tafadhal. Ingat ya, kalau sudah pegang buku terus dibawa. Baik, tafadhal, kita mulai para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Silakan untuk buka untuk kita ambil pada kesempatan hari ini halaman yang keempat dari 47 amalan pelebur dosa. Amalan-amalan ini adalah bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang sudah lalu. Sebagaimana ucapan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan hukuman dari dosa itu dengan 10 asbab. Yang pertama kita sebut taubat, kemudian ada istighfar, ada al-hasanatul mahiyah. Ini poin yang ketiga, ini dia. Ada kebaikan-kebaikan yang akan menghapus dosa tersebut. Nah, apa saja bentuk kebaikan-kebaikan yang akan menghapus dosa itu? Ini akan kita ambil insyaallah taala pada kesempatan hari ini. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dari apa yang kita ambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita baca. Yang muslimah sudah dikasih bukunya juga? Di luar juga. Fadhal di luar dulu. Bawa aja deh. Bisa dipanggil di luar. Kita lihat yang pertama para hadirin. Jadi kemarin kita sebutkan ucapan Syekhul Islam rahimahullah, hukuman dosa akan hilang dan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla dari seorang hamba dengan 10 sebab. Yang paling besar adalah taubat, kemudian istighfar, kemudian al-hasanatul mahiyah, kebaikan-kebaikan yang menghapus dosa-dosa tersebut. Nah, salah satunya ini dia yang nomor 1 pada kesempatan hari ini, dan ini yang paling besar. Baik, kita lihat yang pertama, pelebur dosa yang pertama adalah al-istiqamatu alal Islam. Istiqamah di atas Islam. Ini yang pertama. Itu al-istiqamatu alal Islam. Istiqamah di atas Islam. Sebelum kita masuk, kita perlu mendefinisikan apa itu Islam. Al-Islam sebagaimana disebut oleh para ulama kita, huwal istislamu lillah bitauhid. Islam adalah berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan bertauhid. Ini makna kalimat apa? Islam. Al-istislamu lillah bitauhid. Berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan bertauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, serta patuh dan nurut kepada Allah Azza wa Jalla dengan taat. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah pilihkan kalian agama, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan apa? Islam. Maka seluruh para anbiya dan para rasul agama mereka Islam. Kenapa? Karena agama tauhid. Baik, kita ambil hadisnya. Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Hadis ini datang dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza aslama al-'abdu", apabila seorang hamba masuk Islam. Seorang hamba apabila masuk Islam, masuk ke dalam Islam dengan kalimat apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Idza aslama al-'abdu, apabila seorang hamba masuk Islam, dan bukan sekedar masuk Islam, fahasuna islamuhu, dan hasuna islamuhu, Islamnya menjadi baik. Kapan Islam kita bisa menjadi baik? Ya kita belajar seperti ini. Bukan sebatas kita Islam keturunan, tapi Islam yang benar-benar didasari dengan ilmu wal ittiba', barulah Islam kita bagus. Apa balasannya? Yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin, maka Allah Azza wa Jalla akan menghapus segala kejahatan dan kesalahan yang pernah dilakukan. Kana zalafaha. Masya Allah. Allah akan mengampuni, menghapus semua kesalahan yang sudah berlalu. Oh, tapi saya terlahirnya Islam. Iya, tinggal perbagus Islamnya. Masuklah juga di dalam hadis ini. Oh, saya belum masuk Islam. Masuk Islam, maka apa? Dan bagus Islamnya, dihapus semua kesalahan-kesalahan yang ada zaman dia belum masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, diperbagus Islamnya, Allah mengampuni kesalahan-kesalahan waktu Islam yang belum bagus. Wa kana ba'da dzalikal qisas. Dan setelah itu akan diberikan balasan. Setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu orang masuk Islam, kalau dalam bahasa sekarangnya apa? Pemutihan. Tapi syaratnya apa? Islamnya bagus. Jadi bukan sekedar masuk Islam. Masuk Islam, kemudian pelajari Islam itu, imani dengan benar,
Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla katakan kepada orang-orang Badui di dalam suratul Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Badui berkata, amanna, oh kami sudah beriman. Karena ingat, kalau sudah beriman naik level. Ya, Abu Sayyaf, kalau sudah beriman berarti naik level, naik kelas. Nah, ya. Orang-orang Badui mengatakan amanna, kami beriman. Qul lam tu'minu, Allah mengatakan belum. Tapi katakan aslamna, kami sudah masuk. Nah, dengan kalimat apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya loh. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang lain, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia ini sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Nah, setelah itu barulah terjadi pembalasan setiap amalan. Bagaimana balasannya? Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'. Setiap kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Was-sayyi'atu bimithliha, adapun kalau keburukan semisal. Itu pun kalau kita tidak minta ampun ya. Kalau kita tidak maaf. Satu yang kita kerjakan dosa berarti dicatat berapa? 1. Tapi kalau kita minta maaf selesai. 10 dosa yang kita kerjakan maka dicatat oleh Allah 10. Itu pun kalau kita tidak minta ampun. Illa an yatajawazallahu anha, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa yang kita lakukan dan dosa-dosa yang kita perbuat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Demikian juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Demikian juga Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Dan ulama-ulama hadis yang lainnya. Ini dia nomor 1 dan paling besar dari amalan-amalan penghapus dosa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang mulia ini untuk menjelaskan dan menerangkan apa hukum di dalamnya, apa hikmah di dalamnya, apa fawaid di dalamnya, apa nawadir di dalamnya. Kita akan ambil insyaallah taala ada sekitar di sini ada 6 faedah insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat dari apa yang kita ambil dari faedah-faedah yang 6. Yang pertama, ad-dukhulu fil Islam huwa najatul 'abd. Masuk ke dalam Islam adalah keselamatan seorang hamba. Fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Sebab antum lihat saja dari kalimat Islam, selamat. Jadi masuk ke dalam Islam itulah keselamatan bagi seorang hamba dunia dan akhirat. Fahuwa dinut tauhidu lillah. Islam itu adalah agama tauhid kepada Allah, agama mengesahkan Allah. Wa adamul isyraki bihi, dan tidak berbuat syirik. Wa huwa ma ja'at bihi jami'ur rusuli wal jami'ul anbiya'i war rusul. Itu dan Islam adalah agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Dan Islam adalah agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Mulai dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai siapa? Sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama para jamaah. Sekali lagi saya ulangi faedahnya, antum catat yang bagus ya. Begitu selesai bisa jadi kitab. Ya, ulama-ulama kita zaman dulu dan sekarang yang mencatat itu siapa? Muridnya.
Nanti gurunya meriksa, keluarlah jadi kitab. Ya. Ini faedah yang pertama. Jadi masuk ke dalam Islam adalah keselamatan hamba dunia dan akhirat. Dan Islam adalah agama tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Dan Islam adalah agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam min ladun Adam, sejak Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam sampai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti sejenak pada faedah yang pertama ini. Islam adalah agama, atau masuk ke dalam Islam adalah keselamatan bagi hamba dunia dan akhirat. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak suatu raja masuk Islam? Apa isi surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mengajak raja-raja itu masuk Islam? Nabi mengatakan, aslim taslam. Engkau masuk Islam, maka engkau selamat. Selamat di dunia, darahnya, hartanya. Di akhirat selamat dari api neraka. Dan ini agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka tadi dalam surat Al-Baqarah, wasiat Nabi Ibrahim, wassa biha Ibrahimu bani wa Ya'qub. Diwasiatkan oleh Ibrahim kepada anaknya, demikian juga Ya'qub. Hai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, Allah pilihkan kalian agama. Apa itu? Fala tamutunna illa wa antum, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam ini ditafsirkan dengan ayat berikutnya, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Ya'qub menghadapi kematian, dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna. Allah catat kita dalam Lauhil Mahfuz bahwasanya kita termasuk orang yang bisa mengerjakan amal saleh. Kenapa? Karena seorang hamba tidak mungkin dia bisa mengerjakan amal soleh kalau bukan bantuan siapa? Kalau bukan bantuan Allah. Kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita mengamalkan amal soleh, bisa? Tidak bisa. Maka disinilah pentingnya doa sebelum salam. Dalam hadis Tirmidzi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah. Memperbagus ibadahku. Nah, maka dari doa ini kita berharap Allah takdirkan terus kita mengerjakan amal saleh. Dan Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan dalam Al-Quran, wallahu yahdi man yasha ila siratim. Allah akan berikan hidayah bagi yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Ini namanya fadlun sabiqun, karunia yang terdahulu yang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, bahwasanya Allah berikan seorang hamba ini akan mengerjakan kebaikan. Maka ini wajib kita syukuri. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karunia yang kedua para jamaah, ya, ketika seorang hamba diberikan kesuksesan oleh Allah mengerjakan amal saleh, karunia yang kedua yaitu fadlul lahiqun. Ada karunia yang datang belakangan. Jadi ketika kita diberikan sukses oleh Allah mengerjakan amal saleh, ternyata kita bisa mengerjakan, ternyata saat kita mengerjakan amal saleh ini ada dua bantuan Allah untuk kita. Ada dua karunia Allah untuk kita. Yang pertama, kita ditakdirkan. Yang kedua apa? Fadlul lahiqun, karunia yang belakangan. Wa huwa tsawab, Allah kasih kita pahala. Masya Allah. Jadi ditakdirkan bisa beramal soleh. Setelah ditakdirkan bisa beramal soleh, dikasih upah lagi. Kan kalau ditakdirkan mengerjakan amal soleh tapi tidak dikasih upah, bagaimana? Sia-sia juga. Lalu bagaimana? Ketika amal soleh itu kurang syarat, ikhlasnya kah kurang? Atau apa? Ittiba'nya kah kurang? Berarti hanya dapat apa, Luan? Ya lelah saja, amilatun nasibah. Maka ini dia. Jadi karunia yang kedua, ketika seorang hamba
diberikan kesuksesan oleh Allah mengamalkan amal saleh. Karunia yang kedua, fadlul lahiqun, karunia yang datang belakangan, yaitu Allah akan kasih ganjaran pahala adha'afam mudha'afah, berlipat-lipat ganda. Ini faedah yang ketiga. Dan ini semuanya adalah karunia Allah. Kita ditakdirkan lahir dalam keadaan muslim. Karunia apa tidak? Karunia. Atau seorang yang dulunya dari luar Islam, kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam Islam, tunjuk ke dia ke dalam Islam. Karunia? Karunia. Apakah manusia mampu untuk melakukan hal itu tanpa bantuan Allah? Enggak bakalan. Tidak usah itu para jamaah. Menyuapi diri kita saja, kalau memang tangani stroke bagaimana coba? Itu hal kecil, apalagi yang ujungnya surga atau neraka. Nah, setelah dikaruniakan oleh Allah Azza wa Jalla mengamalkan amal saleh, dikasih upah, dan upahnya bukan main-main, berlipat-lipat ganda. Akan datang penjelasannya di faedah berikutnya. Faedah yang keempat. Dan dengan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala pun demikian berkisar antara keadilan dan kemurahan. Tapi beda-beda bentuk para jamaah. Jadi untuk dosa, entah itu keadilan atau keadilan dan kemurahan. Pahala pun demikian, ada sifatnya keadilan, ada sifatnya kemurahan. Baik, bagaimana? Fal fadlu, dalam hal pahala Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kemurahan dalam suratul An'am, man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha. Diperhatikan nih para hadirin. Ya, ini ketika Allah Azza wa Jalla membalas dengan kemurahannya, Allah berfirman, man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha. Barang siapa yang melaksanakan kebaikan, maka baginya yang lebih baik dari kebaikan tersebut. Subhanallah. Falahu khairun minha. Ya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat yang ke-89. Diperhatikan ayat ini, barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, baginya yang lebih baik. Nah, kalau baginya lebih baik, berarti apa namanya ini? Kemurahan. Bukan satu dibalas dengan satu, tapi satu dibalas dengan yang lebih banyak. Hadzal fadl dalam bab pahala. Kemudian dalam ayat yang lain suratul An'am ayat 160, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan kebaikan, maka baginya 10 kali lipat. Ini juga namanya apa? Fadl. Kemurahan. Ya. Kalau yang tadi disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam suratul Naml itu, siapa mendatangkan satu kebaikan, baginya lebih baik. Nah, lebih baiknya kita tidak tahu berapa ini. Berarti apa? Banyak. Dalam suratul An'am ayat 160, siapa mendatangkan satu kebaikan, Allah berikan dia berapa? 10 kali lipat. Ini juga fadl, karunia dan kemurahan. Maka dengan demikian para hadirin, pahala Allah Subhanahu wa taala berkisar balasannya antara al-fadl wal adl, antara kemurahan dan keadilan. Nah, kemurahan ini dikhususkan lil muhsinin para jamaah. Ini catatannya. Kemurahan ini diperuntukkan untuk orang-orang yang muhsinin. Ya. Untuk orang-orang yang berbuat baik dari kalangan kaum muslimin. Ya. Kemudian wal adlu bis sayyiati lil musiin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dengan keadilan bagi orang yang berbuat dosa. Sebagaimana dalam suratul An'am ayat yang ke-160 lanjutannya tadi, wa man jaa'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Man jaa'a bis sayyi'ah, barang siapa yang datang membawa dosa,
maka Allah Subhanahu wa taala la yujza, tidak akan membalas kecuali dengan yang semisal. Ayat yang ke-160, fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Ini dia faedah yang kelima para hadirin. Jadi untuk yang maksiat maka hukumannya entah itu ada keadilan dan kemurahan. Adapun yang pahala Allah Subhanahu wa taala itu juga antara kemurahan dan keadilan. Kemurahan diperuntukkan untuk orang-orang yang baik, berbuat baik, dan keadilan diperuntukkan orang-orang yang berbuat salah dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ke-6. Idhamu mauqil Islam, agungnya kedudukan Islam. Wal hijrati wal haji, hijrah dan haji. Agungnya kedudukan Islam, hijrah dan haji. Wa anna kulla wahidin minha yahdimu ma kana qablahu minal ma'asi. Semua perbuatan ini akan menghapus dosa-dosa yang telah berlalu. Islam yang paling agung, kemudian apa? Haji, kemudian hijrah. Qala Amr bin Al-As, Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Amr, hai Amr, ama alimta anna al-hijrata atau anna al-islama yahdimu ma qablahu min adz-dzunub? Apa engkau tidak tahu bahwasanya Islam itu akan menghancurkan dan melebur seluruh dosa-dosamu yang telah lalu di saat engkau belum masuk Islam. Demikian juga hijrah itu, yang mana sekarang tidak ada lagi berpindah dari Mekah ke Madinah, tapi dari negeri-negeri lain tetap ada. Kemudian hijrah itu berpindah dari dosa menuju ketaatan, dari riba menuju tidak riba, dari syirik menuju tauhid, dari bid'ah menuju sunnah. Ini semuanya dikatakan apa? Hijrah. Hijrah itu juga menghapus kesalahan-kesalahan yang sudah lalu. Ini menunjukkan bagaimana agungnya kedudukan Islam, kemudian kedudukan hijrah, kemudian juga kedudukan haji di dalam Islam. Kenapa? Semua dosa yang berlalu dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab amalan itu. Al-Imam At-Tibi rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Islam yahdimu ma kana qablahu mutlaqan. Ini dia saya sebutkan tadi. Islam istimewanya, apapun kesalahan-kesalahan yang sudah lalu akan dihapus dan dihancurkan secara mutlak. Bagaimana? Mazlamatan kanat atau ghaira mazlamah. Entah itu kezaliman ataupun bukan kezaliman. Kabiratan kanat am saghirah, dosa besarkah atau dosa kecil, kalau Islam kita pegang dan kita bagus masuk dalam Islam, bagus Islam kita, maka semuanya akan dihapus para jamaah. Beda dengan haji. Kalau haji ada syaratnya. Man hajja falam yarfuth walam yafsuq. Barang siapa yang berhaji lantas tidak berbuat kefasikan, tidak berbuat rafath, hal-hal yang menjerumuskan kepada al-jima', maka apa? Raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Dia pulang bagaikan bayi yang barulah lahir dari perut ibunya, bersih dari Ada syaratnya? Ada. Tapi Islam enggak ada. Asal apa? Islam, kemudian hasuna islamuhu, Islamnya Jadi Imam At-Tibi rahimahullah menyebutkan Islam akan menghapus seluruh kesalahan yang sudah berlalu secara mutlak. Kezalimankah atau bukan kezaliman? Dosa besarkah atau dosa kecil? Ini tidak dimiliki oleh amalan-amalan yang lain. Hanya Islam yang bisa seperti itu. Maka sebabnya tadi kita sebut bahwa ada beberapa para sahabat, mereka apa? Berangan-angan. Saat mereka berbuat kesalahan, mereka itu baru masuk Islam. Kenapa? Karena Islam ini akan menghapus seluruh macam bentuk kesalahan. Maka mudah-mudahan para jamaah dirahmatillah azza wajalla, Islam kita benar. Ini yang penting sekarang. Kita alhamdulillah sudah dalam Islam, maka bagaimana kita memperbaiki Islam kita? Caranya adalah inilah dia. Kita baca kitab Allah Azza wa Jalla, kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita minta bantuan kepada Allah, kita bisa mengamalkannya.
Demikian para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, fawaid yang bisa kita ambil ada berapa faedah? Ya, baik, cukup 6 faedah saja. Ya. Kalau 5 faedah kali 47 berapa dia? 235 faedah. Apalagi kalau 6. Apalagi kalau faedahnya berapa? 7. Ya, asal jangan dia congang-congang aja. Ya, hari ini hadir, lemak dia hadir. Ya. Dan jadilah kita seperti ulama-ulama dahulu semangatnya. Kalau tidak hadir, maka yang hadir mintai faedah. Apa faedah tadi? Saya kira demikian. Ada waktu kita untuk bertanya jawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sol, arak sol. Kayak dulu langganan nomor sekian dulu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan itulah orang beriman. Karena memang disebutkan dalam syarat itu jangan bertekad mengulangi, bukan mengatakan jangan mengulangi. Kalau jangan mengulangi ini ya sengka, sul. Ya, karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khata', banyak salah. Ya, susah untuk tidak mengulangi itu. Kecuali Allah berikan karunia bagi seorang, ya. Karena memang itu dia orang beriman. Ya'tadul fainah ba'dal fainah. Seorang muslim itu akan berdosa satu waktu ke satu waktu, akan terulang. Maka itu sebabnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam haditsul qudusi, innallaha yabsutu yadahu bil lail. Allah buka tangannya di malam hari agar yang bersalah di siang harinya untuk bertaubat. Ini bukan namanya mempermainkan. Ya, cuma sebagaimana disebutkan oleh beliau juga rahimahullahu taala dan juga dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, man istaghfarallah wa huwa muqimun ala ma'siyatihi atau al-istighfar ma'al iqamati ala al-ma'siyati taubatul kadzdzabin. Orang yang istighfar tapi tetap di atas dosanya, itu namanya itu adalah taubatul kadzdzabin, itu taubatnya para pembohong. Yang dia tentu taubat nih, ya. Jelas? Karena taubat itu apa? Syaratnya ada 4 yang mutlak. Ikhlas. Hentikan diri dari dosa itu, cabut, buat dia. Nah, akan berhenti namanya. Kemudian sesali, nah kemudian jangan ada tekad mengulangi. Nah, itu jelas oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, jangan ada tekad. Enggak ada riwayat mengatakan jangan mengulangi. Karena kalau mengulangi itu adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla, tidak mengulangi itu taufik. Ya, jadi yang harus ada itu jangan ada tak baik ulangin nasul rokok ini. Wah, cukup, wah sekali, wah lah. Tiba-tiba berdait kanca batur, coba wah sekali ini lemak tobat balik kan. Payu ya. Nah, berarti apa? Hindari kawan-kawan yang seperti itu. Wallahu taala ala wa ala. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, Ami. Bagaimana? Apakah dia wajib? Kalau orang apa? Ya harus. Kalau dia balik ke dalam Islam ya harus. Karena itu syarat orang untuk masuk ke dalam Islam. Ijma' para ulama, ya, bahwasanya kalimat tauhid itulah kalimat yang akan memasukkan orang ke dalam Islam. Wallahu taala ala wa alam. Ya, Alwan. Baik. Kita beramal saleh taufik dari Allah Azza wa Jalla, iya. Tapi tatkala kita lalai dan semisalnya itu dari kita dan dari setan, entah setannya yang tersembunyi atau nyata batur-batur ini. Nah, itulah sebabnya Nabi SAW menyebutkan almar'u ala dini khalili. Agama orang itu tergantung temannya. Maka tengoklah siapa teman kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh seorang penuntut ilmu membuat dengan pemikirannya sendiri, mengambil faedah atau fawaid dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian dia bacakan atau diberikan kepada penuntut ilmu yang lainnya? Pertama, ya, seorang penuntut ilmu dia tidak bisa istiqlal dengan pemikirannya, tidak bisa dia mandiri dengan pemikirannya. Harus didasari dengan syuruhnya para ulama. Syarahnya para ulama. Nah, ketika dia membaca syarahnya para ulama, di sanalah dituntut kemampuannya mengambil faedah tersebut. Ya, seperti apa yang kita ambilkan antum ini? Ya, kita harus telah dulu baca.
baru bisa memberikan kesimpulan. Ada yang sifatnya sudah matang, ada yang memang sifatnya harus kita keluarkan ya kekuatan pikiran kita. Oh, ini dia kesimpulannya. Wallahu taala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Apa hukum melanggar larangan ketika ihram? Ya wajib bayar dam. Sembelih bembek wah. Ya, enggak bisa dengan istighfar astaghfirullah. Kalau itu mahdhuratul ihram, larangan-larangan ihram. Dan ada yang sifatnya larangan ihram bisa membatalkan apa? Membatalkan umrahnya, bisa membatalkan hajinya. Seperti apa? Saat dia sedang berihram, dia berhubungan intim dengan istrinya, ya sudah, selesai sudah. Kalau itu haji, ulak ngantih tahun mudi malik. Ya, nunggu tahun depan. Tapi nggak boleh dia keluar dari ibadah itu, tetap lanjutkan. Lagi harus potong unta lagi. Ya, Allah taala ala wa alam. Clean. Nah, masalah Islam, Ustaz. Kan ina amata Islam. Dua-duanya kita dalam Islam. Terus kita di teman to'al Islam. Apa tau dah? Dia kata orang Islam kan? Jadi kalau kita tahu Islam Ustaz, kan dia kalau ngaji, termasuk kita Islam Ustaz. Hukum asalnya Islam. Kenapa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang dilahirkan itu lahirnya Islam. Yang membuat kita berubah itu orang tua. Jelas dah, Lin? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Abu Sayyaf. Saya Alhamdulillah. jadi menghapus dosa 47 niki. La ilaha illallah. Menghapus dosa 47 katanya. Luar biasa, Bu. Ya, apakah dia tidak sikil menghapus dosa 47 niki? La ilaha illallah. Kenapa tidak bersikil dihapus, bagaimana hukumnya? Oh, Abu, ini baru kita ngambil masalah ya Islam. Baru nomor 1, belum 47. Sabar, Abu ya. Lanjut. Nah, orang Islam ini sangat kebaikannya ini Ustaz. Merajalela ke? Merajalela Islam ini. Kalau dia menghapus dosanya orang Islam ini, terus dengan Islam beragama, apakah dia kalau tidak Islam, tidak beragama, bagaimana dia dapat niki? Ya kalau tidak ada Islam ya tidak dapat apa-apa. Kan Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari selain dari agama Islam, maka Allah tidak akan terima. Jelas, Abu? Lanjut dulu. Lanjut. Nah, Nabi Ibrahim niki kalau Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Oh, Nabi Ibrahim ya. Nah, kalau dia dalam mimpi Nabi Ibrahim dikorban Nabi Ismail. La ilaha illallah. Manjuran ini masih lama musim korban ya, Bu. Nah, apakah ampun diganti oleh ibas niki? Terus? Nah, apakah dia ikutan kan ngorban niki? Siapa ikutannya? Kita ngorban niki sapi no misalnya korban kona. Oh ya. Jadi Abu mempertanyakan nih, kalau kambing, kalau domba kan jelas ikutannya Nabi Ibrahim katanya. Sekarang yang ngorban sapi ini siapa ikutannya katanya? Ngerti, Abu? Iya. Oh iya, sudah kata itu udah katanya. Ya, kalau kambing kan sudah jelas, kalau domba sudah jelas. Itu yang menggantikan Nabi Ismail itu adalah domba. Sekarang kalau dia ngorban sapi, siapa ikutannya katanya? Sedangkan Nabi Ibrahim tidak ngorban sapi katanya. Subhanallah. Ini cocok pertanyaannya, Abu nih. Ya, jawabannya pertama, ya, yang asal pensyariatannya pada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi SAW juga disyariatkan, dan Nabi SAW ya memerintahkan atau mencontohkan. Kemudian di dalam Al-Quran secara umum disebutkan bahimatul an'am, hewan ternak. Nah, dirincikanlah hewan ternak itu, yaitu apa? Sapi,
kemudian unta, kemudian kambing. Nah, ini sedia Bu. Jadi di dalam Islam, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada perinciannya lagi. Betul, pada diri Nabi Ibrahim Allah gantikan dengan apa? Domba. Eri dulu nih. Di kampung Ana Setanggalan, dia seorang wanita soleh menikah dengan orang Hindu Ustaz. La ilallah. Dia setelah menikah, suaminya meninggal Ustaz. Kajanah. Dia masuk Islam lagi Ustaz. Nah, yang di kampung Ana suruh dia mandi pakai tanah malit Ustaz. Apa Ustaz, bagaimana kita menasihati dia? Bagaimana caranya dia masuk Islam lagi Ustaz? Apakah dia ulangi syaratnya atau? Baik, sekarang kita lihat, Eri. Waktu dia bersama suaminya luar Islam itu, apakah dia mengikuti agama suaminya? Ikut agama suami Ustaz. Oh, berarti apa? Ya tinggal dia mandi biasa, tidak perlu pakai tanah malit. Ya, meskipun ndulak ngadurin sup apa diulang. Enggak. Ya. Sekarang kita lihat agamanya para sahabat sebagian dulu. Agama apa? Musyrik. Sama. Hanya disuruh mandi sebagaimana kisahnya Thumamah. Thumamah yang ditawan yang dari Najd. Tokoh yang diikat di tiang Masjid Nabawi, setiap hari ditawari terus masuk Islam. Ya. Akhirnya Nabi SAW melihat ini tokohnya ini sudah lepas sudah, kata Nabi SAW. Ya begitu dilepas ternyata dia mandi di Baqi. Dia datang gitu, saya masuk Islam, mandi dulu. Wa alqi anka sya'rul kufur, buanglah bulu-bulu kekafiranmu. Kemudian setelah dia mandi baru dia masuk Islam. Selesai sudah. Ya, lamun Arab betang tanah malit itu. Greas doang luwe. Ya Allah taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Azhari. Ntar Helmi. Sedangkan suaminya ini nikah tadi menjual, ada sebagian dijual untuk rencana untuk bayar utang, ternyata dia pakai nikah lagi sama suaminya. La ilaha illallah. Dia pakai nikah lagi gitu suaminya ini. Terus? Kata Allah, berapa bulan setelah dia jual rumah, setelah dia menikah itu dia meninggal, jadi suaminya ini meninggal suaminya ini lagi. Jadi sampai sekarang anak-anaknya belum mau menjual rumah itu untuk melunasi hutang. Sedangkan yang ditanyakan di sini sama anak dan keturunan perempuan ini, apakah sudah lepas beban dari ibunya itu karena sudah mewasiatkan, karena anak-anaknya ini sudah menyusu. Baik. Selama belum dibayar enggak lepas. Bidalil hadis Abu Qatadah yang kita ambil di daurah Borneo itu, ya, dalam Thulatsiyatul Imam Al-Bukhari, yang siap menjamin dan akan membayar utangnya si mayitnya Abu Qatadah. Aku ya Rasulullah bayar 2 dinar asal engkau salati dia. Oh iya, si mayit berapa sendiri engkau tanggung jawab. Iya ya Rasulullah, siap. Solati. Besok paginya Nabi tagih. Abu Qatadah, apa cerita 2 dinar tuh? Dia teman baik. Ya, belum belum tanahnya kering katanya, sudah aku nagih katanya. Tagih terus oleh Nabi SAW sampai dia bayar. Begitu bayar baru Nabi mengatakan al-ana baradat alaih jildatu. Sekarang baru dingin kulitnya. Padahal kan sudah Nabi ngomong, si mayit berlepas diri, tapi nggak bisa lepas. Kenapa? Ini hak adami. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Kebetulan masalah utang tadi. Utang itu sama dengan mengambil hak orang lain sebelum dikembalikan. Bagaimana dengan mengambil hak orang lain atau mencuri di sana? Kan sama itu. Setelah dia meninggal belum dikembalikan. Nah, kenapa hutang ini yang sering disebutkan hak pembayaran? Kenapa? Karena hutang ini adalah antaradin, dasar keredaan orang mengambil. Beda kalau mencuri, tidak ada yang tahu kan? Maka itu dikatakan mencuri. Itu sebabnya hari kiamat dia akan bagi-bagi pahala. Atau kalau enggak, dosanya yang dicuri akan balik kepada dia. Allah taala ala wa alam. Baik, kita tutup pada jamaah. Ada satu faedah dibawa oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dalam Tafsir Al-Baghawi jilid 2 halaman 570 kaitan dengan pelajaran tadi. Apa kata Imam Al-Baghawi?
ketika Nabi Allah Yakub bertemu dengan Nabi Yusuf di Mesir. Mereka saling berpelukan. Dan ya, keduanya menangis. Lalu di sini Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya Yakub, "Ya abati, bakaita hatta dhahaba basaruka." Engkau menangis sampai engkau buta, Bapak. Alam ta'lam anna al-qiyamata tajma'una? Apa engkau tidak tahu kiamat itu akan mengumpulkan kita? Sekiranya engkau kehilangan aku di dunia ini, karena ingat, kan Yusuf dibawa main-main oleh saudaranya, diakalin, dibuang ke dalam sumur, dan dikatakan Yusuf dimakan oleh apa? Serigala. Karena hasad yang terjadi di antara saudara. Setelah itu kan putus berita sudah. Sampai berakhir pada saudara mereka Bunyamin ditahan oleh Nabi Allah Yusuf, dan di sana dikasih tahu terus terang bahwasanya aku Yusuf ini. Ya. Nah, setelah itu mereka meminta makanan ke Mesir. Kemudian apa yang terjadi sebagai kisah itu berakhir pada setelah diketahui oleh saudara-saudaranya ini Yusuf, ya, maka Nabi Yusuf menitipkan bajunya untuk dikirim ke bapaknya, itu diusap di matanya, ya'ti basira, maka dia akan melihat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya apa? Disuruh saudaranya, bawakan aku, ya, bapak engkau. Datanglah mereka ke Mesir. Nah, di sana begitu pertemuan pertama itu mereka berpelukan dan menangis. Lalu Yusuf mengatakan, "Hai bapakku, engkau sekian lama menangis sampai engkau buta. Apa engkau tidak tahu bahwasanya hari kiamat itu akan mengumpulkan kita andai kata kita tidak bertemu di dunia ini?" Bapaknya mengatakan, "Benar. Benar wahai anakku. Kiamat akan mengumpulkan kita. Tetapi yang aku khawatirkan, jangan-jangan engkau pindah agama." Jangan-jangan apa? Engkau pindah agama, sehingga ketika engkau pindah agama, di dunia kita tidak ketemu, apalagi di akhirat kita akan ketemu. Subhanallah. Ya, maka yang dikhawatirkan satu keluarga beda agama, ini yang akan menjadi pemisah sesungguhnya kelak pada hari kiamat. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita sambung ba'dal maghrib, dan kitabnya juga sudah siap, ya, membangun istana di dalam surga insyaallah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingatkan yang lain untuk bisa hadir para jamaah, ambil faedah ini.